Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana dengan NIM 2014401138 dengan mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola hidup konsumtif, di mana pola hidup konsumtif tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat sehingga memudahkan berbagai kepentingan dan yang terpenting adanya daya beli. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologis. Namun, disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan, sementara pemborosan itu sendiri bisa dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan melampaui apa yang dibutuhkan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar kamu lebih bisa mengendalikan diri dan menghindari gaya hidup konsumtif. Yang pertama, membuat prioritas kebutuhan. Dengan langkah awal untuk menjauhi gaya hidup hedon atau dengan menyusun daftar kebutuhan prioritas. Buatlah daftar prioritas tersebut, kemudian tanamkan dalam pikiran bahwa kamu harus lebih memprioritaskan hal tersebut daripada yang lainnya. Jika ketika timbul hasrat membeli suatu di luar kebutuhan, kamu bisa lebih berpikir panjang. Apakah barang tersebut masuk daftar prioritas kebutuhan atau hanya keinginan belaka? Yang kedua, kamu dapat menabung dan investasi. Menabung investasi untuk orang yang memiliki gaya hidup konsumtif biasanya sangat sulit untuk menabung ataupun berinvestasi karena sebagian besar penghasilannya dialokasikan untuk memenuhi gaya hidup, padahal menabung dan investasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara biaya pendidikan anak, membayar DP rumah atau persiapan dana pensiun. Menabung tidak harus dalam jumlah banyak. Kamu bisa menyisihkan 10-30% penghasilan per bulan untuk pos keuangan ini. Yang ketiga, kita dapat meminimalkan penggunaan kartu kredit. Di mana hal penting yang benar-benar harus kamu ingat adalah kartu kredit merupakan alat pembayaran, bukan alat hutang. Gunakanlah kartu kredit dengan bijak dan memanfaatkan promo ataupun diskon yang diberikan oleh bank penyedia kartu kredit agar pengeluaran kamu bisa lebih hemat. Jangan malah terayu untuk membeli barang-barang tidak esensial dengan kartu kredit. Perlu diingat, dalam perencanaan keuangan, maksimal proporsi yang ideal untuk pos hutang maksimal sebesar 30% dari penghasilan setiap bulan. Jika lebih dari itu, keadaan keuangan kamu bisa goyah dan berpotensi menjadi masalah keuangan. Yang keempat, kurangi cuci mata offline ataupun online atau belanja online ya. Jalan-jalan atau cuci mata kini tidak hanya bisa dilakukan di mall. Semenjak pandemi ini godaan belanja online jauh lebih besar karena butuh effort banyak saat belanja. Tapi justru hal ini bisa memicu gaya hidup hedon. Niat awalnya hanya sekedar cuci mata virtual. Banyak loh yang berakhir dengan check out belanjaan. Sebenarnya boleh saja belanja online asalkan barang tersebut merupakan kebutuhan, bukan sekadar iseng dibeli karena lucu atau diskon. Yang kelima, kita dapat beramal dan bersedekah. Cara yang satu ini memang terlihat agak religi ya, namun tidak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif dengan beramal dan bersedekah. Berarti kamu telah berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Dari segi mental, berbagi dengan orang lain akan memberikan kamu perasaan bahagia dan nyaman sehingga dapat lebih mengendalikan keinginan untuk hidup hedon. Terlebih di keadaan ekonomi yang serba tidak pasti ini, ada baiknya kamu mulai membiasakan hidup hemat dan mengatur keuangan secara bijak. Jangan sampai memiliki hutang konsumtif hanya untuk kebutuhan ego. Untuk keluar dari gaya hidup konsumtif memang tidak mudah, dibutuhkan komitmen dan kemauan untuk meninggalkannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pola hidup konsumtif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.